Sekolah gelar MPLS meski hanya 8 siswa baru. Harga beras tembus Rp17.500 per kilogram. Tawuran antar kelompok merusak tempat usaha warga. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Kamis 17 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sedang bergulir. Di SMP Negeri 1 Manado, pelaksanaan MPLS akan digelar selama 5 hari terhitung 14 sampai 18 Juli 2025. Ratusan siswa baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Manado mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang digelar pihak sekolah. Berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya yang hanya digelar selama 3 hari, MPLS kali ini dilaksanakan selama 5 hari. Penetapan pelaksanaan MPLS ini mengacu pada ketentuan yang diedarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Wakil Kepala SMPN 1 Manado Mervin Lolowang bilang sebanyak 480 siswa baru menjalani MPLS dengan berbagai metode pengajaran untuk memperkenalkan siswa kelas 7 di lingkungan sekolah yang baru. Dan untuk pelaksanaan masa lingkungan sekolah ini berbeda dengan tahun yang lalu, karena tahun yang lalu itu pelaksanaannya hanya 3 hari. Namun untuk tahun pelajaran 2025-2026 ini untuk pelaksanaannya selama 5 hari. Dan untuk materi-materinya itu sudah ditentukan dari kementerian dan diaplikasikan di sekolah masing-masing. Dalam pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 1 Manado, panitia menyiapkan berbagai materi baik pengenalan terkait lingkungan sekolah dan juga beberapa materi pembelajaran terkait isu sosial kemasyarakatan. Seperti terpantau ada materi dari Basarnas Sulawesi Utara terkait membangun kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Materi lain yang juga turut diajarkan diantaranya penggunaan media sosial dengan bijak, literasi terkait bahaya judi online, dan bahaya penggunaan nafsa, hingga asesmen pengenalan minat dan bakat siswa. Yani Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Manado di Sulawesi Utara menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru. Meski hanya 8 siswa baru yang terdaftar, pihak sekolah tetap optimis menjalankan MPLS sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan. Inilah suasana masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 6 Kota Manado, Sulawesi Utara yang diikuti oleh 8 orang siswa. Mereka terlihat semangat mengikuti arahan guru pengajar yang memberikan materi terkait penerimaan dan kuis yang bertujuan mengasah kefokusan siswa sebagai salah satu materi dalam MPLS di hari ketiga. Beberapa materi yang disiapkan sekolah kali ini diantaranya pengenalan intrakurikuler serta materi cara belajar efektif dengan pemateri dari para tenaga pengajar sekolah. Jadi untuk MPLS di SMA Negeri 6 dilaksanakan sesuai juknis dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi untuk materi-materi yang dikenalkan kepada siswa ada 7 gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat, juga ada pengenalan fasilitas sekolah dengan kondisi lingkungan sekolah, juga ada pengenalan sesama murid, juga ada pengenalan tenaga pendidik dan kependidikan, juga ada pengenalan tentang pencegahan kekerasan, ada pencegahan tentang judi online, nafsa dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi tetap pihak sekolah tetap optimis dengan berapapun siswa yang ada, kami tetap melaksanakan MPLS dan juga mengenalkan kepada siswa dengan kondisi sekolah dan juga menyemangati siswa agar jangan sampai down. Pihak sekolah mengakui jumlah siswa baru yang diterima tahun ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan kuota dan kapasitas sekolah.
Pihak sekolah mendata hanya 8 siswa yang masuk sedangkan kuota 108 siswa dengan pembagian 3 rombongan belajar. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mendefinitifkan pejabat sekretaris provinsi dan inspektur daerah Sulawesi Utara di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin pada Rabu pagi. Taklis Galang dilantik secara definitif sebagai pejabat sekretaris provinsi Sulawesi Utara setelah sebelumnya masih menjabat sebagai pelaksana harian Sekprov Sulut. Sementara Jemi Komendong dilantik sebagai inspektur daerah secara definitif, berganti dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Gubernur juga langsung mengangkat Olivia Sari Theodore sebagai pejabat Kaban BKD yang dulunya menjabat sebagai sekretaris BKD menggantikan Komendong. Gubernur Julius Selvanus bilang bahwa pihaknya sudah menerima surat keputusan dari Mendagri untuk kedua pejabat yang bersangkutan dan hari ini Pemprov telah mendefinitifkan kedua jabatan tersebut. Beberapa waktu lalu kita sudah dapat surat dari SK dari Mendagri ya untuk kedua pejabat yang bersangkutan dan hari ini kita realisasikan untuk pelantikannya. Tetapi kita juga turunkan dari SK Menteri ke SK Gubernur. Ya, jadi hari ini hari yang patut kita syukuri karena dua pejabat sekaligus kita lantik dan kita angkat PJ juga untuk penggantinya. Itu yang kita lakukan dan kita berharap ke depan kita semakin yakin bahwa pekerjaan-pekerjaan selalu ada nilai. Ya. Siapa yang berkarya dengan baik pasti Tuhan akan pilih dia untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita ke depan. Dari pantauan agenda pelantikan ini dihadiri oleh Forkopimda Sulut, seluruh pejabat media di lingkungan Pemprov Sulut dan sejumlah wali kota bupati se-Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi harga beras tembus Rp17.500 per kilogram akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir ini mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kuliner di Kota Mobagu. Sejumlah rumah makan terpaksa menaikkan harga menu makanan serta mengurangi porsi demi menekan beban operasional. Seperti halnya di rumah makan Hidayah Khas Padang yang terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kota Mobagu Barat. Sejak harga beras di pasaran mengalami kenaikan hingga Rp17.000 per kilogramnya, pemilik rumah makan terpaksa menaikkan harga menu makanan serta mengurangi porsi makanannya. Misalnya menu makan Rp20.000 naik Rp25.000, untuk menu lainnya Rp25.000 naik Rp28.000 tergantung dari menu makanan. Kendati dikeluhkan oleh pelanggan, namun ini salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pengusaha rumah makan untuk mengurangi beban operasional. Tak hanya itu, para pengusaha rumah makan juga mengeluhkan penurunan omset yang cukup signifikan hingga 30% dampak dari kenaikan harga beras dan bumbu dapur lainnya. Untuk seorang pengusaha ya Pak, paling naik harga dan porsi dikasih kurang Pak. Porsi makanan kasih kurang. Ada yang komplain, dan ada yang komplainnya bukan dalam bentuk kata malah di raut wajah. Dan ada yang mengerti. Pengaruh enggak kemudian di omset ketika harga beras naik? Pengaruh. Bisa lihat stasi tadi itu dari rekaman. Pengaruh. Kira-kira berapa persen pengaruhnya itu? Di atas 30-an. Para pengusaha rumah makan ini berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga beras agar roda ekonomi khususnya di sektor UMKM dapat terus berputar dan tidak semakin terpuruk. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, lonjakan harga beras kembali terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Mobagu. Sejak 2 pekan terakhir harga beras tembus hingga Rp17.500 per kilogram.
Sejak 2 pekan terakhir, harga beras di pasar tradisional Kota Mobagu, Sulawesi Utara kembali merangkak naik. Untuk beras premium kini dijual seharga Rp17.500 per kilogram, sementara beras bersih yang telah melalui proses sortir menyentuh di angka Rp18.000 per kilogramnya. Itu kenaikan beras sudah sejak sekitaran 2 minggu lebih lah terakhir. Sudah naik 17.000. Iya, dari 17.000 naik 17,5, nah yang 16.000, 16,5 dia naik 5.500 per kilo. Kalau dari petani sih ini disebabkan kebanyakan orang bilang dari pupuk yang setengah mati mau cari, terus yang kedua juga banyak hama, terutama itu hama tikus yang bikin kurang gagal panen sekarang. Terus kalau untuk dapatkan beras bisa nggak Pak? Kalau dapatkan beras susah lagi Pak, pas macam orang ini mau muat 2 hari sebelum muat orang so pesan memang no Pak Bos Gilingan supaya pas muat langsung ada beras. Kalau orang mau pergi secara tiba-tiba lain kali pulang kosong Pak. Selain mahal, pedagang bilang untuk mendapatkan beras di Gilingan susah dan mereka harus mengantri atau memesan terlebih dahulu. Jika tidak, pedagang tidak akan mendapatkan beras. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pasokan beras dari petani. Selain sulitnya mendapatkan pupuk, serangan hama tikus membuat banyak lahan gagal panen. Kenaikan harga ini tentu sangat memberatkan warga. Biasanya membeli 10 kg, sekarang cuma bisa membeli 5 kg saja karena harga beras terus naik. Ya, sangat berguna di masyarakat. Masyarakat naik beras tuh. Pengaruhnya seperti apa Pak kepada masyarakat? Ya, biasanya mau beli 5 kilo atau 10 kilo kurang begitu. Lonjakan harga beras tidak hanya berdampak pada pedagang saja, akan tetapi berpengaruh pada daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan hadir dengan solusi konkret untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Divisi Regional Bulog Sulawesi Utara akan menyalurkan bantuan beras kepada 138.000 keluarga. Bantuan beras ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga saat ini. Perum Bulog telah memastikan untuk memberikan bantuan pangan beras untuk 18,27 juta masyarakat penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia. Bantuan ini merupakan bagian dari program penguatan bantuan sosial tahun 2025 yang dicanangkan pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta mengendalikan inflasi bahan pokok terutama beras. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan dalam 1 kali pengiriman untuk alokasi 2 bulan, yakni bulan Juni dan Juli 2025. Nantinya setiap penerima akan memperoleh total 20 kg beras dan masing-masing 10 kg per bulan. Ya, kami sudah mempersiapkan untuk melakukan penyaluran bantuan pangan dan rencana akan segera kami salurkan kepada masyarakat. Di Sulawesi Utara ini ada 138.000 keluarga yang akan kami distribusikan beras. Jadi masing-masing mendapatkan 10 kg beras untuk 2 bulan alokasi, sehingga yang akan disalurkan selama 2 bulan alokasi itu sekitar 2.700 ton untuk di Sulawesi Utara. Khusus di Provinsi Sulawesi Utara, Bulog Sulut Gorontalo telah menyediakan beras sebanyak 27.000 ton. Diharapkan dengan adanya intervensi pangan ini bisa mengendalikan harga beras di pasaran. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, belum mengantongi izin Polda Sulawesi Utara akhirnya melarang bajai untuk beroperasi di Kota Manado. Hal ini ditegaskan sebab belum ada surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Polemik terkait keberadaan kendaraan bajai yang sudah beroperasional di Kota Manado langsung diluruskan oleh Polda Sulawesi Utara. Dirlantas Polda Sulut Kombes Pol Indra Kurniawan mengunsung kepada awak media mengatakan bahwa bajai tersebut belum mengantongi izin dari pemerintah daerah. Kombes Pol Indra menegaskan selama regulasi belum keluar, mereka tidak boleh menarik penumpang serta memungut biaya. Masyarakat juga dapat membantu jika melihat keberadaan bajai yang beroperasi di jalan raya untuk segera melaporkan ke kepolisian. Hingga saat ini pihak kepolisian telah melakukan penindakan terhadap beberapa bajai yang kedapatan telah beroperasi. Sementara regulasi yang belum dikeluarkan, berarti mereka tidak boleh menarik ataupun menarik penumpang serta memungut biaya. Ketika regulasi itu belum keluar, kita tidak akan memberikan rekomendasi untuk pengeluaran surat-suratnya. Jadi ketika nanti pada saat mereka itu
ketahuan melakukan operasi, kita akan tindak tegas. Karena mereka belum beroperasi, belum mendapatkan izin. Jadi masyarakat tidak usah ragu kalau apabila mengetahui mereka sudah beroperasi, laporkan aja sama kita. Kita akan tindak secara tegas. Sementara itu Dinas Perhubungan Kota Manado maupun Provinsi bilang hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin operasional kendaraan bajai tersebut. Kami dari pemerintah Kota Manado terkait dengan bajai, sampai saat ini belum pernah ada komunikasi dengan pemerintah Kota Manado ataupun mengajukan izin terkait dengan operasi daripada bajai ini. Kami pemerintah Kota Manado masih sesuai dengan arah kebijakan daripada pemerintah, yaitu transportasi massal. Sampai sekarang belum ada. Kita juga ya boleh dikatakanlah kaget. Ada informasi seperti ini yang intinya memang belum ada masuk ke kita di Dinas Perhubungan Provinsi. Sementara itu informasi yang beredar bahwa polisi membackup keberadaan dan operasional bajai di Kota Manado ini. Hal ini pun dibantah pihak kepolisian. Polisi menegaskan prosedur kewenangan penuh perizinan ada di Pemda dan apabila beroperasi maka itu melanggar undang-undang lalu lintas. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tawuran antar kelompok merusak tempat usaha warga akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tawuran antar kelompok pemuda di Kota Bitung, Sulawesi Utara berdampak pada kerusakan tempat usaha biliar milik warga setempat. Pemilik usaha mengaku mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Para pelaku tawuran telah ditangkap Polres Bitung. Tempat usaha biliar milik warga di Kelurahan Winenet, Kota Bitung dirusak oleh sekelompok pemuda saat melakukan tawuran di lokasi tersebut. Meja biliar serta peralatan penunjang usaha tersebut dirusak dengan benda tajam. Kondisi ini membuat pelaku usaha biliar mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saya juga merasa korban dirugikan. Di sini yang rusak meja sama kamar, ruang kamar sama kamar mandi, sama bola biliar. Soal itu saya juga agak keberatan, Pak. Karena dari sini kan saya juga baru awal mula saya buka, baru berjalan 1 bulan lebih. Untuk kerugian itu sekitaran dihitung itu hampir 30 juta. Polres Bitung bersama pemerintah setempat meninjau lokasi kejadian sekaligus memastikan tempat usaha biliar saat ini sudah aman. Para pelaku tawuran telah ditangkap dan telah diproses hukum. Jadi kejadian ini adalah keributan antar kelompok. Jadi bukan menyasar kepada masyarakat yang melewati jalan, tapi mereka memang kelompok yang memang merencanakan untuk melakukan tanding, yaitu ayo mari coba kita baku bunuh, begitulah katanya. Nah, akhir kejadian itu terjadi, namun puji syukur alhamdulillah cepat kita netralisir dengan melakukan penangkapan terhadap para tersangka. Nah, untuk prosesnya kita tidak main-main, ya. Saya tetap berkomitmen bahwa setiap perbuatan pidana yang terjadi, termasuk kasus-kasus penganiayaan menggunakan sajam ini menjadi atensi bagi kami, Polres Bitung, untuk menindak tegas siapapun dia. Pemerintah Kota Bitung sangat mengapresiasi langkah cepat Pak Kapolres untuk mengambil langkah keputusan yang sangat diharapkan oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keresahan, kegaduhan. Bahwa Kota Bitung ini orang jaga, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres itu orang sama-sama jaga untuk kedamaian Kota Bitung, biar supaya Kota Bitung bisa berkembang, potensi-potensi untuk khususnya. Aksi tawuran sekelompok pemuda asal Kelurahan Tandurusa dan pemuda Winenet itu terekam kamera CCTV sehingga mempermudah anggota polisi melakukan penangkapan. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.
Saudara, untuk meredam terjadinya konflik berkepanjangan terkait tawuran antar kampung di Kota Manado, Polresta Manado akan lakukan upaya hukum secara preventif. Adapun tujuan utamanya untuk mengedukasi dan mempertegas masyarakat agar tidak menerima informasi tidak benar di platform media sosial. Kabak Ops Polresta Manado Kompol Luther Tadung menegaskan upaya hukum secara preventif ini dilakukan untuk meredam terjadinya konflik tarkam berkepanjangan di wilayah hukum Kota Manado. Dirinya mempertegas semua ini dimulai dari bijaknya masyarakat menggunakan platform media sosial untuk bisa menangkal serta tidak menyebar informasi yang tidak benar yang kemudian bisa menimbulkan konflik internal antar kelompok pemuda di Kota Manado. Sampaikan kepada publik, khususnya warga Kota Manado, bahwa apa yang viral-viral kemarin baik di media sosial, TikTok maupun Instagram, ini kita sudah tidak lanjuti dengan proses hukum yang tegas. Jadi kami himbau kepada masyarakat, khususnya yang ada di Simbulang, Lawangirung maupun Singkil, supaya kita sama-sama menjaga stabilitas Kamtibmas dengan tidak menyebarkan isu-isu yang belum tahu kebenaran. Tetapi percayakan kepada kita kepolisian, kalau ada yang informasi terkait gangguan Kamtibmas, segera dikonfirmasi kepada kita kepolisian. Selain edukasi dan imbauan, polisi akan terus perketat patroli Kamtibmas gabungan di daerah rawan kejahatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sehingga bisa memberikan rasa aman di lingkungan masyarakat khususnya wilayah hukum Kota Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satlantas Sangihe mulai menggelar operasi patroli keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah kepulauan. Operasi patuh ini diharapkan bisa memberikan edukasi bagi pengguna jalan dan efek jera bagi pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Operasi patuh menyasar kendaraan yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, knalpot brong, serta berbonceng lebih dari satu orang. Pelanggaran lain juga yang menjadi sasaran operasi patuh lalu lintas ini, seperti pengendara telah dipengaruhi minuman beralkohol, melawan arus, serta laju kendaraan melebihi kecepatan normal, serta kelebihan muatan. Petugas di lapangan juga memberikan edukasi kepada pelanggar lalu lintas, terutama anak-anak sekolah yang belum memiliki izin mengemudi. Operasi patuh sudah mulai sejak 14 Juli dan lebih dipusatkan di Kota Tahuna. Hasil dari penindakan pelanggaran operasi patuh samrat selama beberapa hari ini di beberapa titik antara lain tilang 15, teguran 12, barang bukti roda 2 1 unit, STNK 10 lembar dan SIM 4 lembar. Masyarakat diimbau selalu mematuhi aturan lalu lintas agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman kondusif bagi semua pengguna jalan. Tim Kompas TV Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.